Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Dwiki Saputra. Di sini saya mengambil sertifikasi petugas K3 umum. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang K3 scaffolding ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sebelum masuk pada pembahasan persyaratan keamanan penggunaan perancah terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan definisi dari scaffolding atau perancah. Scaffolding atau yang disebut perancah sendiri merupakan bangunan, peralatan, atau platform yang dibuat sementara serta digunakan untuk menyangga tenaga kerja, alat-alat, serta perlengkapan untuk pekerjaan konstruksi bangunan. Nah, dalam hal ini termasuk juga dalam hal pemeliharaan dan pembongkaran. Ini berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Pemeriksaan scaffolding atau perancah mesti dilakukan sebelum pemasangan. Penggunaan awal setiap pekan secara berkala, sebelum digunakan, setelah terkena cuaca buruk maupun setelah dimodifikasi. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 1 Tahun 1980 Bab 3 Pasal 12 disebutkan bahwa perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerja. Yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan permanen, kecuali apabila pekerja tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan mempergunakan tangga. Syarat-syarat umum keamanan scaffolding atau perancah pada konstruksi bangunan. 1. Scaffolding perancah mesti diberi lantai papan yang rapat dan kuat. 2. Lantai pada perancah mesti diberi pagar pengaman jika ketinggiannya lebih dari 2 meter. Yang ketiga, jika scaffolding atau perancah dipasang pada jalan yang sempit landasan, runway, perancah mesti terbuat dari konstruksi bahan yang tidak mudah rusak serta aman untuk tujuan pemakaiannya. Yang keempat, dinyatakan aman terpasang scaff tag atau label berwarna hijau. Kelima, telah dilakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, serta pemeriksaan khusus. Keenam, scaffolding atau perancah mesti dipasang dengan jaring pengaman atau safety net jika memiliki ketinggian lebih dari 5 meter, serta dipasang dengan perisai pengaman atau protective sail untuk melindungi kejatuhan material. Yang ketujuh, tidak diperkenankan penggunaan kotak, batu bata, drum, serta balok beton untuk mendukung tambahan perancah. Kedelapan, permukaan dari scaffolding atau perancah haruslah mampu untuk menahan berat perancah serta berbagai beban yang akan diletakkan di bagian atasnya. Kesembilan, kondisi tanah ataupun dudukan yang digunakan untuk memasang scaffolding
memiliki tekstur yang rata. Ke-10, scaffolding perancah mesti stabil, serta dapat menahan beban yang diletakkan di bagian atasnya. 11, lantai kerja, lantai dasar, tenaga naik, dan juga rangkaian dari scaffolding mesti bersih dari oli, minyak, lumpur, serta bahan licin lain yang dapat membahayakan pekerja. 12, baik operator scaffolding atau perancah, pekerja maupun scaffolding berkewajiban menggunakan APD yang disyaratkan standar K3. Yang ke-13, pastikan juga bahwa scaffolding atau perancah telah terpasang pada two-board dan juga cross branching di semua tingkat perancah. Selain itu juga dipastikan bahwa semua komponen telah aman. Two-board merupakan bagian perancah yang berada persis berhimpitan di atas pijakan kaki pekerja. Nah, ini berfungsi untuk menahan kaki pekerja agar tidak terperosok jatuh, sementara cross branching merupakan silangan untuk menghubungkan dua frame. Yang ke-14, apabila pemasangan scaffolding atau perancah berada dekat dengan aliran listrik, maka pastikan untuk membuat jarak sekitar 4-5 meter secara horizontal serta 6 meter secara vertikal. Nah, persyaratan penggunaan scaffolding atau perancah yang harus diperhatikan oleh pekerja. Sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3, yaitu 1. Sebelum menggunakan scaffolding harus dipastikan bahwa pekerja telah dapat pelatihan tentang penggunaan scaffolding. Tidak hanya itu, pekerja juga harus menguasai teknik dan bahaya ketika bekerja di atas. Scaffolding maupun pengawas harus memastikan dan memeriksa keamanan scaffolding perancah sebelum alat tersebut digunakan. Untuk memindahkan material di atas atau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, perlu menggunakan alat bantu yang memadai. Menggunakan tangga yang sudah dipastikan terpasang secara kuat. Wajib menggunakan APD untuk pekerja, dan pekerja harus memperhatikan rekan kerja yang berada di bawah pada saat melakukan pekerjaan. Karena apabila tidak memperhatikan yang di bawahnya, takut terjatuh atau kejatuhan material ya. Ketika akan naik atau turun dari scaffolding, dilarang melewati pengait silang atau cross branching. Ketika cuaca buruk, tidak disarankan untuk pekerja berada di atas scaffolding, dan tidak boleh menyimpan bahan atau peralatan di pagar pengaman. Hanya pekerja tertentu yang telah terlatih yang dapat bekerja pada daerah yang dekat dengan aliran listrik. Nah, jadi materi-materi di atas itu adalah semua prosedur yang harus diikuti oleh para pekerja maupun pengawas untuk memeriksa keamanan dari scaffolding. Nah, sebagai alat yang berpotensi menimbulkan bahaya, perlu adanya perlakuan pengawasan yang khusus dan lebih ketat. Dan pastikan syarat tersebut dipatuhi untuk menghindari kecelakaan yang mungkin juga terjadi. Segitu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.